Ada kalanya gagal akan suatu hal yang menjadi harapan setiap orang datang menghampiri dengan ketidakpastiannya. Berujung hati dan pikiran yang mulai kesal dibalut dengan raut wajah yang kumal akibat perasaan yang tidak bisa lagi ditutupi. Seketika teringat percakapan dalam diri. Bukankah alam tak akan melarikan diri jika suatu saat nanti kita berniat menjumpai kembali? Ketika itu hari sudah lumayan terik. Beruntungnya, berhubung kami berjalan di tengah-tengah hutan belantara yang lebat, terik matahari seakan hanya bisa menampakkan semburat cahayanya di sela-sela dedaunan yang bergerak karena angin. Jalur menuju pos 2 masih dirasa sewajarnya jalur pendakian gunung pada umumnya, dengan hamparan lilitan akar pepohonan yang muncul di permukaan tanah yang sedikit licin, membuat mata dan kaki kami seakan-akan harus berhati-hati dalam melangkahi jalur dengan kontur akar yang berlumut. Oh iya, caranya piye Mas? Caranya masak Mas? Langsung rebus. Hah? Tunggu mungkin 5 menit. Setelah itu makan. Pasti pahit. Pasti pahit. Cara menghilangkan kepahitannya gimana Mas? Wow, kok horor man? Itu tanpa apa ya, saluran perpipaan air. Jadi nanti kalau kita kebingungan cari air, di pos 1 ada, di pos 2 nanti ada. Oke, gas. Nah, bisa terdengar ini suaranya. Suara saluran air dari perpipaan dari atas sana. Mungkin itu pos 2 menuju ke pos sebelumnya itu. Sedikit informasi, di jalur pendakian Gunung Kawi kali ini, pos mata air hanya bisa diambil di sekitaran pos 1. Mengingat di jalur yang lainnya kita tidak bisa mengambil air di perpipaan, melainkan hanya bisa melihat dan mendengarkan suara arus airnya yang terasa segar saja. Jalur nyaman sekali. Nah, itu di sana masih nanjak sekali. Trek ini sangat cocok untuk pemula, guys. Cocok sekali. Oke. Jadi nanti kalau kalian mau bawa ciwi-ciwi, nah bisa dicoba. Kalau nanti ciwi-ciwimu minta berhenti terus, soalnya treknya kayak gini. Nanjak terus sampai ke atas. Semangat. Info terkini, jalur pendakian Gunung Kawi masih ada sinyal guys. Indosat, Telkomsel ada Mas? Baik, full. Jadi kalau kalian mau ke sini jangan piye Mas, piye Mas? Just tenan iki jalur pendakian Mas. Sesuk nggawa laptop nggarap tugas nemu mantep. Aduh guys, sekarang aku sama teman-teman udah di pertengahan jalan menuju ke pos 2, hampir lagi mungkin 10 menitan lagi. Kesalahan kita itu padahal tadi di bawah itu udah ada air guys. Tapi aduh, nggak tahu ya. Mungkin karena kita nggak fokus atau kita nggak ngeliatin mantengin jalan dengan baik, itu di sempalan di persimpangan jalan di pos tadi yang ada kerannya tadi di video tadi, itu ternyata ada jalan menuju ke pos air mata air. Sedangkan untuk stok persediaan air kami untuk menuju ke puncak tinggal aqua sedikit gini loh guys. Kira-kira untuk berapa jalan lagi. Gimana untuk kalian yang sering, teman-teman kalian yang sering menghabiskan air saat pendakian, tolong di tag, oke? Komen di bawah ini. Mantap.
guys, semangat guys. Mas. Semangat guys. Semangat mas. Mau di pos 2 guys. Udah di area Suguhan, namanya Wonokawirejo. Jadi nanti bagi kalian pendaki yang mau ke sini, setelah di perjalanan setengahnya perjalanan dari pos 2, kita ingat nggak boleh ngecamp di sini guys, karena memang dari saran dari bapak posnya tadi, bapak poskonya tadi, itu memang nggak boleh ngecamp di situ karena banyak sesajian yang masyarakat setempat itu anut lah. Jadi tolong diperhatikan dan jangan dilakukan. Oke teman-teman. Mungkin akibat kurangnya istirahat dari kemarin, mulai dari berangkat sampai dengan pendakian dimulai, aktivitas kami sebelum itu sudah cukup terbilang padat, sehingga terlihat jelas saat di jalur pendakian energi kami seakan-akan terkuras cukup banyak. Dan tak jarang pula kami berhenti sekadar menghela napas dan membagi persediaan air yang mulai menipis. Itu udah kelihatan campgroundnya lumayan lebar untuk digunakan ngecamp. Kira-kira 8 tendaan lah. Yuk gas mas, yuk. Urus apa nanti mas? Malah ke sana. Wah mantap jiwa. Dalam hati kami terasa lega setelah melewati jalur yang lumayan membuat kaki kami tak bisa lagi terkontrol dengan tanjakan-tanjakan yang melejit. Tampak pelang kayu terpaku di antara 2 pohon yang berdiri sejajar, petanda pos 2 sudah mulai sampai. Siapkan ke pos 3 penanjakan. Oke mantap lah. Itu mungkin penanjakannya ke sana. Oke. Nah, itu ada himbauan-himbauan bagi para pendaki. Dilarang melakukan pembakaran hutan, pemburuan satwa, membuang sampah, menebang pohon dan lain-lainnya yang bisa merusak ekosistem hutan. Siap, mantap. Gara-gara boker temannya hipo guys. Gara-gara bokernya malah anam. Bokernya meresahkan sekali ternyata. Beruntungnya, walaupun rute kami tak terselamatkan, tapi setidaknya berkurang saat mendengar cerita-cerita lucu dari teman-teman saat pendakian. Siapa tahu bisa merenggangkan otot-otot yang mulai kaku. Hehehe. Buruk sangka pada pacet yang diam saja. Inspeksi pacet, jangan lupa kalau kita melewati jalur yang lembab kayak gini biasanya pacetnya merajalela. Nah, itu masnya kemarin udah dapat panen 3 sampai 4-an. Masnya ini tadi berapa, 1 halo 2. Ini masih di jempolnya, masih aman. Kalau saya di kaki terus di pinggang sini guys. Jadi masih aman, masih bisa dikendalikan. Tampak terlihat jelas pohon yang tengah itu kayaknya roboh terus ke sini guys. Nah, sini. Mantap lah. Salah satu kawan dari kami pun bercerita kalau di setiap jalur dia menemui banyak sumber makanan di hutan. Salah satunya ini, tumbuhan vanila liar yang tumbuh di hutan yang biasanya digunakan sebagai perisai makanan. Mantap. Jalurnya semakin ke sini semakin ke sana guys. Nah, itu loh, lihat. Semangat. Aduh. Jalurnya sampai membuat kaki semakin gemetar. Gas berebet. Habis ini kayaknya masih lama. Bukan habis lagi ya. Masih lama kayak. Pos 3. Ilmu baru guys.
di sini di jalur pendakian Kawi. Jamur sing gak bisa dipangan sing lambune ikhlas. Nah itu loh, kata nih ciri-ciri jamur yang nggak bisa dikonsumsi itu baunya sangat menyengat guys. Kalau ini insya Allah bisa. Jadi nanti kalau ke pendakian Gunung Kawi, nah ketemulah jamur-jamur kayak gini. Dari satu tim pendakian kali ini, kawan kami yang satu ini insting alam liarnya sangatlah kuat. Serasa nih mas? Aneh hambar. Semangat mas. Yuk dikit lagi mas. Oke, kita lanjut menuju ke pos 3 dari pos 2 tadi. Oke. Nah, kayaknya itu udah kelihatan kabut-kabut yang mulai turun dari. Nah, itu. Jalurnya sangat sangar sekali. Nah, itu loh. Lutut ketemu dengan dahi, guys. Oh, kira ini ku beracun, Mas. Enggak ya tapi ya. Oh, aku pernah ngerti iku nek nggone ndi ya. Ning Wiles gak salah. Sing mana-mana sing berduri sing. Iya, batangnya akeh. Oh iya. Sini iso cuma gak ngerasa sing lagi sing berduri. Sing ungu-ungu model kayak blueberry ya. Nah, itu loh guys. Ternyata ini ya coba search di Google di search di Google atau di YouTube buah kayak gini. Kira-kira bisa dimakan atau enggak pas kita mendaki gunung. Namanya kita nggak ngerti, yang pasti kayaknya bisa dimakan. Kayaknya. Coba kalau ada yang tahu bisa komen. Sejauh ini, jalur mulai dikelilingi ilalang-ilalang dan vegetasi yang rendah. Biasanya, petanda puncak yang diperkirakan sudah tak jauh lagi. Menuju ke puncak. Nah, ngope awas loh, jangan sampai nular kemana-mana mas, ditutupi mas. Nah itu kelihatan jalurnya udah banyak ilalang panjang, kayaknya itu udah deket sama puncak. Nah terjadi lagi guys, temenku ini kesedot lagi sama si debt collector darah. Dari kemarin ini udah ada 1, 2, 3, tambah lagi. Terkadang harapan tidak sesuai dengan ekspektasi. Harapan puncak tinggal beberapa menit lagi terjawablah sudah dengan model jalur yang tetap menanjak. Sembari ditemani pohon-pohon pinus di kiri kanan kami. Ditambah lagi pos 3 yang masih belum muncul sedari tadi. Tampak dari beberapa kali, pohon-pohon pinus dan pemandangan Gunung Putak via Panderman Malang mulai tertutup dengan kabut tebal, mengganggu jarak pandang kami. Sesekali, kami bersyukur dengan kondisi seperti ini dengan melihat persediaan air kami yang menipis. Di sisi lain, pikiran kami mulai kalang kabut. Ini diteruskan atau cukup saja? Memperkirakan juga waktu tempuh yang lumayan panjang. Takutnya keburu petang. Ayo gas, mboten. Yuk jam 12 menuju pos 3 kayak Mas Yan. Nah, harusnya udah nyampe ya. Berhubung kita ya ngerti sendiri pendaki santuy-santuy ahuy. Nah, karena jalurnya pun juga kayak gitu juga. Nah, kita sambil ngopi-ngopi bentar gitu. Yuk gas, bismillahirrahmanirrahim ya mas yo. Ke pos 3 guys. Tuh tulisan dari pos 3 2212. Hati-hati guys, sekarang kita mau turun dari arah ke puncak tadi. Nah, terlihat jelas kabut udah mulai turun juga. Nah, teman-teman ini awas,
Jalannya licin banget. Wah, sawah. Apa Mas? Kira-kira apa ini Mas? Tai apa Mas? Kemungkinan sih antara lutung dan lain-lain. Oh iya. Sebenarnya kami sedikit kecewa karena gagal menuju puncak Batu Tulis. Tetapi jika dipertimbangkan lagi, keselamatan kami lebih berharga dibanding itu semuanya. Toh lain waktu bisa kami daki lagi. Hitung-hitung buat remedi pendakian Gunung Kawi. Musim penghujan kayak gini kita harus hati-hati, karena kalau kita injak yang warnanya agak kuning-kuning hijau-hijau kayak gitu, nah itu nanti biasanya lah itu loh baru dibilangin buat meleset orang-orang. Nah ini loh kayak gini loh, ini nanti biasanya buat meleset orang-orang. Jadi hati-hati teman-teman kalau kalian naik ke gunung yang memang itu gunung ada hutan hujannya lah, kayak gitulah. Biasanya banyak lumut. Nah itu loh. Saya kepleset lagi guys. Jalur penurunan masih tetap di jalur yang semula, dengan pohon-pohon yang tumbang di tengah-tengah jalur. Tak jarang pula kita beristirahat sejenak karena kaki mulai menunjukkan gelagat anehnya. Tapi kami memiliki prinsip jika mendaki gunung dengan awal jalur yang terjal dan sedikit ada bonus landainya, dapat dipastikan saat turun nanti akan lebih cepat dengan jalur ke bawahnya. Dengan catatan, kita harus tetap menjaga keseimbangan kaki saat memijaki tanah. Itulah kunci dari mengutamakan keselamatan saat melakukan pendakian. Bukannya sembrono dalam berbagai hal saat melakukan pendakian gunung. Kami pun terheran saat di perjalanan tidak sengaja kami berpapasan dengan salah satu pendaki yang masih menggunakan sendal jepit. Padahal tindakan semacam itulah yang bisa mengganggu keselamatan pendakian saat melakukan pendakian gunung yang masih terbilang tinggi. Seberapa jauh kaki mencoba untuk melangkah? Seberapa kuat kaki mencoba berjalan jauh dari hiruk-pikuk keramaian? Seberapa cepat atau lambatkah setiap harapan akan dapat terwujud? Percayalah, masih ada hal yang sudah pasti yang diberikan Tuhan untuk setiap makhluknya.